Kang Amrin, Ketua Umum Front Kebangkitan Petani Nelayan. Yang kami tahu bahwa hari ini FKPN mengadakan audiensi dengan BPN Provinsi sekaligus menghadirkan Kepala BPN Kabupaten Serang dengan Kepala BPN Kabupaten Tangerang yang mewakilinya. Nah, itu gimana Kang Amrin, rangkuman dari hasil audiensi dengan BPN Provinsi Banten dan BPN Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang gimana Kang Amrin? Kita hari ini melakukan audiensi ke BPN Kanwil Provinsi Banten dan kita juga meminta untuk menghadirkan BPN dari Kabupaten Serang dan juga BPN dari Kabupaten Tangerang. Sebetulnya hal yang ingin coba kami diskusikan dengan Kanwil BPN beserta dengan dari Kabupaten Serang dan Tangerang adalah terkait pembebasan lahan yang terjadi di wilayah Tangerang dan Kabupaten Serang. Yang disinyalir itu pembebasannya ilegal. Karena apa? Pembebasan yang terjadi di Kabupaten Serang dan kemudian di Tangerang itu di luar dari plotting yang sudah ditetapkan, bahwa ternyata hanya 1.755 hektar, yang 1.500 menggunakan 100 hektar menggunakan lahan hutan lindung dan 255-nya adalah lahan masyarakat. Namun yang terjadi adalah pembebasannya justru sampai ke wilayah Kabupaten Serang, terjadi di 4 desa, yaitu Potang, Kutaesa, dan Tanara. Nah, praktek-praktek seperti ini kami ingin mengkomunikasikan ke BPN bahwa apa yang terjadi di lapangan adalah praktek-praktek penyeludupan hukum terkait PSNP, dan kemudian juga bisa jadi ini adalah praktek-praktek mafia tanah, sehingga kami menghimbau kepada BPN untuk berhati-hati ketika mengeluarkan SHM ataupun juga mengeluarkan dokumen-dokumen terkait dengan pembebasan lahan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah terkait dengan penerbitan 300 SHM di ruang laut. Nah, 300 SHM yang dikeluarkan ini sebetulnya kita tahu dari hasil diskusi di KKP yang dihadiri oleh BPN Tangerang. Nah, di situ mengeluarkan 300 SHM di ruang laut. Padahal ruang laut itu tidak boleh untuk disertifikatkan, sertifikat hak milik. Nah, itu kita mencoba untuk mengkomunikasi apakah benar, dasar hukumnya apa. Nah, ternyata dari hasil tadi diskusi di dalam, untuk yang pertama dari Kabupaten Serang dan dari Kanwil Provinsi Banten menyambut baiklah, menyambut baik apa yang kemudian yang kita sampaikan ke pihak BPN untuk berhati-hati. Nah, terkait dengan 300 SHM, nah ternyata tadi perwakilan yang dari BPN Tangerang tidak tahu menahu dan akan dikonfirmasi apakah benar sehingga akan disampaikan nanti ke kita. Nah, kenapa kita mempersoalkan 300 SHM itu? Ini ada kaitannya dengan patok-patok yang ada di wilayah laut pesisir utara Kabupaten Tangerang, dari mulai Karangserang sampai ke Desa Muncung, Kecamatan Muncung. Nah, kami menduga bahwa patok-patok ini adalah batas-batas ataupun koordinat yang kemudian nanti akan dijadikan lahan reklamasi. Tentu saja ini akan dugaan kami bahwa ini akan dikeluarkan statusnya gitu, entah itu SHM ataupun status kepemilikannya nanti, dan ini akan ditransaksikan. Nah, kemudian ini berkaitan dengan ternyata BPN Tangerang telah mengeluarkan 300 SHM itu. Jadi dugaan itu paling tidak itu beririsan, itu berkelindan dengan isu-isu yang kemudian berkembang di masyarakat. Nah, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari ya, mungkin ini juga ada kaitannya dengan apa yang digembor-gemborkan dari pihak pengembang, bahwa mereka itu bukan menggunakan tanah
masyarakat, tapi juga menggunakan hutan lindung. Yang kalau kita melihat berita itu kan ada tuh seorang tokoh yang dari luar Banten diundang oleh pihak dari orang Cilegon gitu kan, yang situ acaranya di Istana Nelayan gitu kan. Artinya mereka mengungkapkan atau mengatakan bahwa dia seolah mengeluarkan dalil gitu kan, dalil yang menceritakan bahwa memanfaatkan lahan tidur yang tidak produktif atau tidak aktif itu ya artinya penting dan memaslahatkan suatu hal yang mubazir gitu. Cuman persoalannya fatwa orang itu, saya nggak kenal orangnya siapa, tapi katanya kiai, tapi saya pikir ini salah dia memberikan suatu hukum kepada objek yang salah gitu. Sementara artinya yang dikatakan lahan tidur atau hutan lindung itu ya produktif, ada pengurusnya, ada pengelolanya, bahkan turun menurun, bukan 1 tahun 2 tahun tapi ratusan tahun, dari mulai sejak kakeknya gitu kan sampai ke anak cucunya. Intinya tidak ada lahan tidur gitu kan. Nah, ini juga ada kaitannya dengan tadi apa yang disampaikan. Jangan-jangan pematokan ini juga pematokan laut gitu kan, pemagaran laut ini ada kaitannya dengan yang diungkapkan dengan istilah hutan lindung tadi gitu, yang batas gitu kan. Nanti tetap ini akan dijadikan diurus suratnya, sertifikasinya akan ditransaksikan gitu. Itu mungkin ini kalau ini mah ada irisan ke situ gitu, atau mau menjual belikan ruang laut tapi seolah-olah dibuat ini adalah ruang tambak atau hutan lindung yang akan digarap oleh pengembang gitu.